Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Wicaksono. Di sini saya sedikit mempresentasikan tambahan, yaitu tentang primary key dan CRUD untuk satu data. Jadi, nyimpannya di mana sih? Oke, kita coba satu data aja. Cerutnya ini, nama gurunya. Buka saya. Oke, kita masukkan di dropdown-nya. Saya jelaskan di video sebelumnya ya. Dropdown. Ini sekarang kita menjelaskan tentang cerut. Oke, kita tunggu. Sorry. Nah, datanya sudah tersimpan ya. Oke, kita lihat datanya. Kita cek dulu primary key-nya. Sorry, ini nih. Nah, ini datanya ada di sini. Username, password, betul. Nah, ini primary key-nya dia ada di sini. Kode jabatannya di sini, kode pangkatnya ada di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat bagaimana sih cara membuat primary key. Oh, primary key, sorry. Apa itu namanya, CRUD-nya tadi gimana sih caranya gitu. Simpelnya gimana sih? Kita masuk ke controller guru. Nah, di controller, nah ini ketika tadi kita melakukan post ke dalam controller, nah kita memanggil file, kita mengirim datanya tipenya post gitu. Kita tangani dengan root dulu. Tangani di sini. Kita cari admin guru. Guru. Ya ini. Data guru tambah guru, edit data guru. Nah ini. Kita tangani di sini. Di post tambah data guru. Kita panggil metode yang namanya store. Nah, store ini terdapat di sini ya, metodenya tadi. Ternyata ada. Terus kita validasi dulu di parameternya. Kita cek di store request. Nah, di sini ada namanya metode authorize. Nah, metode authorize ini digunakan untuk mengizinkan untuk validasi gitu. Diperbolehkan apa enggak gitu. Nah, sedangkan rules ini digunakan untuk rules apa aja gitu, aturan apa aja yang diharuskan untuk melakukan validasi gitu. Contohnya field nip itu diharuskan rekeyword, nip field nama itu diharuskan rekeyword, username itu keyword. Tapi ada di sini namanya unique yang seperti tadi ya. Kalau misalnya namanya sama, kalau misalnya datanya sama, pasti nanti akan munculin error gitu. Jadi namanya di sini unique gitu. Tidak diperbolehkan username yang sama. Password rekeyword, kata jabatan rekeyword, kode pangkat rekeyword gitu ya. Terus kalau udah dilakukan validasi, nah maka menjalankan namanya insert data. Nah, insert data ini memasukkan data ke dalam database menggunakan perintah insert. Kita langsung panggil modelnya. Oh sorry, kita langsung panggil base repose-nya. Saya simpan di repose gitu. Kita panggil di repose. Nah, dia menyimpan data dengan metode yang namanya create gitu. Berdasarkan nama modelnya. Kita cek dulu di guru repose.
guru controller. Nah, ketika dia ini kan dia return nih, si query tadi itu return dan mesti isinya data. Kalau misalnya berisinya itu true false biasanya. Kalau query ini yaitu bernilai true, maka dia akan melakukan redirect ke routes guru dan menampilkan pesan atau session yang nanti isinya data guru berhasil di input. Jika tidak, maka dia cuman redirect ke route guru tadi. Nah, data guru ini dia langsung masuk ke menampilkan errors dengan parameter error message dengan pesan gagal tambah data gitu. Oke, untuk update guru kita lakukan update. Ini juga sama ya. Oh iya, sebelum dari update saya jelaskan dulu untuk bagian kepangkatan dan jabatan. Nah, tadi disimpannya sama sebenarnya, cuman di dalam tabel guru ini punya nama tabel kolom yang namanya kode jabatan dan kode pangkat. Nah, ini merupakan primary key. Datanya dari mana? Datanya ya kita dapatkan dari dropdown tadi. Gitu. Sebenarnya sama gitu, cuman di sini kita dapatkan dari dropdown. Nah, ini jabatan data pangkat. Nah, ini update juga sama. Di update ini kalau kita lakukan update, sebentar kita lakukan update aja deh. Update tetap berhasil diubah. Itu tetap gitu sama. Cuman di sini saya kasih perbedaan ya. Tadi kan username-nya diperbolehin nih harus unik gitu. Tapi di guru request, di update guru request untuk requestnya untuk menangani update, ini saya perbolehkan untuk tidak unik. Kenapa? Kalau misalnya di unik, ini nanti pasti error. Soalnya kan kita cuma ngupdate aja. Kita tidak menginsert data baru. Kalau kita menginsert data baru, itu kita membutuhkan yang namanya required atau unique gitu. Unique dari tabel tersebut. Oke ya. Jadi agak masuk. Jadi sini cuman keyword saja semua. Tidak perlu menggunakan unique. Unique ada di tambah. Kalau dia sudah dilakukan validasi, maka ini lolos nih validasinya. Kita jalankan yang namanya query tadi. Handler update data kita buka di sini. Di handler update data itu dia mencari terlebih dahulu VIN ID. VIN ini maksudnya itu data mana sih, ID mana sih yang mau digunakan gitu. Nah, VIN ini ngaruhnya ada di model. Nah, ada di model guru. Nah, ini kita ngubah primary key terlebih dahulu untuk menggunakan metode yang namanya VIN. Kalau misalnya nggak ngubah, ya udah kita ini cuma ditambahin tb guru._id gitu. Nah, gini. Tanpa tanpa mengubah primary key-nya tadi gitu. Oke, lanjut. Oh iya, lupa. Untuk menginput data guru nih, kita gunakan metode update. Nah, setelah ditemukan ID-nya, kita jalankan metode update. Tentu saja di model ini nanti kita juga menjalankan namanya file label. Nah, file label ini merupakan file field apa saja yang boleh diisi gitu. Field apa aja yang bisa diisi oleh controller gitu. Nah, semuanya yang ada di sini itu kita override dari atribut yang ada di kelas model gitu. Jadi kita override gitu. Kita cuman ganti namanya ini aja gitu. Kita panggil lagi. Kita override, datanya kita ubah gitu. Oke, ada timestamp. Maksudnya timestamp
false ini gimana? Time false ini dia itu nanti ketika dia lakukan update dan apa insert itu nanti dia tidak perlu membutuhkan kolom yang namanya update add dan insert add. Nah, untuk delete kita jalankan menggunakan metode destroy. Coba delete. Oke, data berhasil dihapus. Nah, ketika delete itu dia menjalankan perintah ini. Tapi di sini kita sudah gak menggunakan request lagi, namun kita menggunakan parameter gitu. Menggunakan URL gitu, ID. Nah, kita masing ID ke dalam metode destroy ini. Ini nanti sebagai kondisi kayak where gitu loh. Kita panggil nih, gitu. Kita lakukan perintah query. Gitu. Kita panggil header get data. Nah ini kita temukan dulu, kita tangkap dulu ID-nya dengan parameter. Kita cek dulu fin. Tentu saja fin ini tadi kan dari primary key-nya tadi ini kan. Nah fin ini cek ada gak apa itu primary key-nya sama dengan ID ini tadi. Kalau ada kita lakukan delete. Kita lakukan delete. Oke, lumayan simple ya. Cuman di sini saya nggak jelasin OOP-nya. Cuman line per line yang kiranya dibutuhkan gitu. Di sini saya pengembangan softwarenya kita menggunakan OOP karena lumayan banyak gitu ya. Cuman kalau misalnya bedaannya dengan kalau kita menggunakan OOP kalau misalnya cuma 1-2 data sih keberatan gitu kalau pakai OOP. Cuman di sini saya lebih seneng sih pakai OOP gitu. Nah, kita di sini kerjaannya nggak sedikit 16 CRUD. Lumayan kalau pakai manualan kita panggil query-nya satu-satu. Kita update, kita lakukan di sini itu. Main capek di makanya di sini saya cari cara saya simpan di kelas ini itu. Nanti kita panggil query-nya. Kita jadikan apa? Interface, sorry, apa itu namanya? Kita inheritansi gitu. Kita inherit, kita panggil atribut apa metode-metodenya gitu. Kita cuman ngubah apa sih? Kita cuman ngubah modelnya aja gitu. Modelnya kita ubah di setiap repost ini. Lewat kontrol apa? Lewat repostnya gitu. Nah ini kita dapatkan dari apa itu namanya dari controller. Nah ini data. Cuman kita ngubah model-modelnya aja. Ini kan konsepnya inheritansi kan ya di sini. Nah, ini di sini. Dulu repost ini mengextend this repost gitu. Oke, terus lanjut. Terus kenapa sih kok di sini ada guru service gitu? Buka langsung aja. Nah, guru service ini sebenarnya dia itu cuman sebagai apa ya relasi aja sebenarnya gitu. Relasi antar kelas aja. Cuman di sini kan kalau saya sih lebih senengnya itu controller itu dia cuman sebagai apa ya manggil-manggil view tok aja view sama model gitu view repost gitu. Cuman kalau di sini saya menghilangkan apa ya membersihkan lebih bagus ya, memperbagus codingannya gitu. Saya masukkan ke guru service ini. Nah di sini prosesnya lebih kelihatan. Jadi tadi data yang divalidasi nanti ini kan data validasi kan ini. Kalau misalnya kita jadikan di sini lumayan sih, lumayan banyak, lumayan apa penuh gitu tinggalnya. Saya simpelkan aja di service guru service kelas service saya jadikan sendiri. Validate sini ngambil array data yang telah divalidasi tadi dijadikan array langsung dimasukkan ke dalam simpan data gitu. Oke, saja sih proses-prosesnya. Kalau di view-nya sama. Kalau di view cuman form aja sebenarnya. Form gitu. Cuman kalau kita lebih logiknya, kita lebih logikanya itu lebih ke controller sama modelnya tadi termasuk kayak repost terus
service gitu. Sebenarnya sih nggak perlu sih sebenarnya pakai gitu-gitu, cuman saya kepinginnya lebih rapi, kepinginnya lebih terstruktur, maka dari itu saya lebih suka kalau misalnya saya bagi itu. Mana yang database sendiri, mana yang query, mana yang kelas untuk validasi gitu. Gitu, teman-teman sekalian. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk satu data ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.